Baga di hari kiamat itu sambil nyakari badannya. Di hari pembalasan, Yaumiddin, bukan Yaumul Mahsyar, bukan Yaumul Hisab, ada alam lain lagi. Bahkan ada orang di Yaumiddin ini berenang dengan apa? Keringatnya. Tapi di Yaumiddin ini juga ada 7 orang yang oleh Allah diberi payung, payungnya payung gaib, ya, akan diberi payung. Matahari yang sedekat kepala ini nggak akan tembus panasnya. Semua orang berenang dengan keringat, dia tenang-tenang saja. Ya di Yaumiddin ini. Siapa orang 7 orang itu, saudara jamaah? Yang pertama adalah seseorang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Nanti saya terangkan keterangannya. Yang kedua adalah orang yang berteman karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang sedekah tangan kanannya tahu, tangan kirinya tidak tahu. Sedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya tidak pernah menghitung sedekahnya, sedekahnya. Yang keempat, orang yang bisa sendirian menangis karena takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang bisa menahan hawa nafsu meskipun di depannya ada diiming-imingi sesuatu. Orang yang bisa menahan hawa nafsu karena takut pada Allah, karena takut kepada Allah. Itu berapa? 5 ya. Yang keenam, pemuda yang tumbuh. Itu nomor 2 sebenarnya. Pemuda yang tumbuh di dalam agama Allah. Pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Ini nomor 2 sebenarnya, jemaah. Yang terakhir adalah imam yang adil. Yang terakhir adalah imam yang adil. Keterangan, insya Allah di sini banyak mubalek ya, banyak mubalek, banyak ulama di sini. Ya, saya manggul, menurut saya manggul ini spesial ya. Saya pernah bertanya begini ke Mbak Juri sama Pak Toyib ya. Orang yang hatinya digantungkan di masjid itu gimana sih maksudnya? Itu beliau menerangkan gini, orang yang digantungkan hatinya di masjid itu adalah orang laki-laki atau perempuan. Kalau mempunyai masalah, setiap kali mempunyai masalah, dia mengambil air wudhu, datang ke masjid. Kalau dekat dengan masjid, kalau tidak ada masjid ya di rumahnya sendiri, menggelar sejadah, menggelar alas, sholat 2 rakaat mengadu kepada Allah. Itu orang yang hatinya digantungkan di masjid. Kalau ada masjid ya dia datang ke masjid untuk mengadu kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa saja, dia selalu ambil air wudhu, sholat 2 datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau punya perkara besar, lihat tuh hadis Bukhari. Nabi itu kalau punya perkara besar selalu ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Karena rumahnya Nabi di situ, mepet masjid. Dan sholat 2 rakaat terus mengadu kepada Allah, seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai anak-anakku, saya melaporkan kesedihan saya kepada Allah, nggak pamer ke kamu. Dan saya tahu banyak dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Maksud saya begini saja, Maya. Kita ini kan banyak punya masalah, Pak Lur. Nggih napa nggih? Siapa wong di masjid gini sih nggak ada masalah? Masalah rumah, masalah sewa, masalah dagang, masalah tipu-tipuan, masalah ditipu. Ya toh, masalah beli nggak jadi nggak beli, beli nggak jadi nggak beli. Ya toh. Kadang kita itu punya masalah menantu, masalah mertua, masalah besan, masalah putu, masalah kecelakaan, masalah beli motor suratnya nggak ada. Kita punya banyak masalah, saudara, kadang dalam jamaah ini. Tapi kita cuman apa? Nggak mau mengadu ke Allah, maunya ngadu ke orang, rasan-rasan, ke pengurus, menyalahkan pengurus. Kalau punya masalah, saudara jamaah, ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat, lapor ke Allah, minta jalan keluar, pasti ditolong Allah. Ingat nasihatnya siapa? Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, ya bunayya, ya Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hei anakku, kalau kamu mintalah ke Allah. Kalau minta tolong ke Allah. Kita ini kalau punya masalah keluarga kadang-kadang datangnya ke pengurus. Pak, ini anak saya ini gimana, harus gini. Pengurusnya nggak bisa nolong, marah-marah. Pengurus itu gimana, saya nggak peduli dengan anak saya. Tidak mau datang kepada Allah dulu. Gimana begitu saja, jemaah? Muka-muka